Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat yang berbahagia, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk sampai ke tempat ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu agama. Maka yakinilah bahwasanya dari kenikmatan dan keutamaan yang kita dapatkan seluruhnya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai anugerah dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka karena itu tiada pantas, tiada ucapan yang paling berhak untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya seorang muslim adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba dia masuk ke dalam agama Islam. Agama yang penuh dengan kebaikan. Agama yang murni. Agama yang suci. Permata di dalam kehidupan. Siapapun yang masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin untuknya surga. Maka keislaman adalah sesuatu yang sangat berarti, berharga di dalam kehidupan seorang muslim. Dan karena itulah seorang muslim di dalam kehidupannya dia dituntut untuk menjaga permata kehidupannya. Karena kehidupan seorang muslim sangat berarti, sangat berharga. Sesuatu yang berharga tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Harta yang berharga, emas, dan yang semisalnya, tidak mungkin ditaruh di pinggir jalan tanpa ada yang menjaganya. Mustahil itu. Seseorang punya rumah mewah, di dalamnya banyak perhiasan
yang mahal dan indah, kemudian dia tinggalkan tanpa ada seorang pun yang menjaga. Ini kebodohan, kejahilan. Pastilah di rumah itu apa? Akan ada pencuri, akan hancur di dalamnya, masuk dari berbagai hewan, kotor, akan rusak. Maka demikian pula cerminan dari kehidupan seorang muslim. Seorang muslim berharga kehidupannya. Karena itu tidak mungkin kehidupannya dia biarkan begitu saja tanpa dia jaga, tanpa dia melakukan amal kebaikan. Ini adalah suatu kemustahilan, suatu kebodohan. Bahkan kehidupan seorang muslim itu sangatlah berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim di dalam kehidupannya ada beberapa perkara yang harus dia amalkan dan dia jaga, sehingga dengannya kehidupan seorang muslim akan selalu bernilai pahala dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kata beliau, "Man 'amala al-khalqa bi sifah, 'amala Allahu bi tilka sifah bi'ainiha fid dunya wal akhirah." Kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang berinteraksi, siapapun yang berinteraksi dengan makhluk dengan suatu sifat, maka demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan makhluk tersebut dengan sifat tersebut, ya, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Seorang muslim di kehidupan dunia pasti dia akan berinteraksi dengan orang lain. Di rumahnya, dengan istrinya, dengan anaknya, seorang anak dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya, ya, dengan neneknya, pamannya, ya, di luar lingkungannya, dengan teman-temannya, di tempat kerjanya, dengan sesama rekan kerja, ya. Harus ada interaksi. Mau tidak mau. Kalau seorang dia tidak berinteraksi dengan orang lain, dia tinggal di hutan. Itu pun dia tinggal di hutan, pasti dia akan berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Dengan hewan, dengan pohon, ada interaksinya. Maka, di dalam kehidupan dunia ini, kita pasti berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Itulah manusia, makhluk sosial. Ya. Dan di dalam kehidupan ini, sebagaimana kita berinteraksi dengan makhluk yang lain, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya kepada kita. Jika seorang hamba dia berbuat baik kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat baik kepada dia. Seorang muslim merahmati muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan rahmatnya kepada muslim tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Rahmatilah, berikanlah kasih sayang kepada mereka yang ada di muka bumi. Niscaya yang di langit juga akan merahmati kalian. Perhatikan hadis yang sangat luar biasa mulianya ini. Ya. Merahmati makhluk bumi. Memberikan kasih sayang kepada mereka. Kepada orang tua kita. Bagaimana kita bermuamalah. Ya. Berinteraksi dengan mereka dengan cara yang sopan santun. Penuh dengan adab. Dengan anak kita. Istri kita. Dengan guru kita. Dengan murid kita. Dengan sesama rekan kerja, teman kantor. Dengan sesama teman pengantar makanan online. Ya. Kalau kita dengan mereka berinteraksi dengan cara yang baik, maka yang berada di langit, Allah Subhanahu wa taala juga akan merahmati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Makhluk kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain ada hitungannya.
sekali, 2 kali. Ada hitungannya. Namanya makhluk, ya tabiat manusia menghitung. Menghitung dia. Ada hitungannya. Terkadang orang berbuat baik kepada kita 1 kali, 2 kali, banyak kali. Tahu dia, paham dia. Saya sudah sering berbuat baik kepada dia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala luas. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah hebat. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih hebat dari anak binatang buas kepada anaknya tersebut. Sangat luas, sangat hebat, sangat luar biasa. Karena itu, kalau seorang muslim, dia ketika berinteraksi dengan manusia, dia merahmati orang lain, hakikatnya dia menggapai dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain karena mengharapkan ampunan Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, sangatlah hebat. Tidak bisa dihitung sama sekali. Berbeda dengan manusia. Kalau kita berinteraksi dengan manusia, pasti akan ada hitungannya. Kita berbuat baik sekali, mungkin akan dibalas. Kalau dia baik 2-3 kali. Ya. Paling terbaik kalau dia doakan. Tapi terbatas. Ya. Terbatas. Mungkin karena kesibukannya, dia lupa mendoakan. Mungkin ada pekerjaannya, terbatas. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan kebaikan kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba tersebut mendapatkan berbagai keutamaan. Karena itu seorang muslim hendaknya di dalam interaksinya dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menginginkan pujian maupun balasan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena sesuatu yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita butuhkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk menggapai perkara tersebut adalah dengan menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut juga senantiasa menolong makhluk yang lainnya. Dan menolong makhluk yang lain tidak terbatas dengan harta. Jangan dipahami menolong orang lain harus kita keluarkan uang kita. Tidak. Dengan pemikiran kita bisa bantu orang lain, berikan solusi, berikan jalan keluar. Ya. Dengan menunjukkan arah kepada orang yang butuh petunjuk arah. Ini tersedia dari berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu, jika seorang muslim dia ingin mendapatkan dari banyak kebaikan cara yang benar sehingga dengannya ia bisa berinteraksi yang baik dengan orang lain, hendaknya dia banyak menuntut ilmu agama. Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah menyebutkan bahwasanya muamalah, interaksi terhadap manusia itu terbagi di dalam 2 perkara. Yang pertama, berinteraksi di dalam manusia kepada manusia di dalam agama mereka. Yaitu memberikan pengajaran ilmu kepada mereka, menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Ini perkara yang pertama. Yang kedua adalah membantu manusia berinteraksi dengan manusia dari sisi dunia mereka. Ya. Ada orang yang membutuhkan makanan, dia berikan makanan. Ada orang yang membutuhkan bantuan sesuatu, pinjaman atau semisalnya, dia bantu dari kawannya atau temannya tersebut. Ini dari sisi dunia. Dan kata beliau, dan dari sisi agama itu lebih dibutuhkan lagi. Ya. Berinteraksi dengan manusia, muamalah dengan manusia dari sisi agama, ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena agama itu adalah kehidupan dan matinya seseorang. Kalau tidak ada agama, mati dia. Kalau ada agama, hidup dia. Maka
berinteraksi secara agama, memberikan bantuan secara agama, itu lebih penting dibandingkan seseorang berinteraksi atau membantu secara duniawi. Kemudian beliau, hafizahullah, mengingatkan, sebagian manusia ada yang memandang bahwasanya di dalam kehidupan beragama itu, di kehidupan dunia ini, yang dipentingkan hanyalah agama saja. Salat, ibadah, puasa, ta'lim, benar. Ini kita butuhkan. Kita tidak pungkiri. Ini adalah sesuatu yang paling penting. Tapi jangan sampai seseorang dia masuk ke dalam peribadatannya kepada Allah, dia meninggalkan interaksinya dengan manusia. Dia sibuk untuk mempelajari ilmu agama. Akhirnya apa? Hak-hak orang tuanya dia tidak tunaikan. Di jalan, karena dia sangat sibuk untuk mungkin pergi ke majelis ilmu agama, dia bertemu dengan omnya, pamannya, kakeknya, dia tidak berikan salam. Ini kata beliau, hafizahullah, merupakan hakikat dari kekurangan seorang hamba di dalam bermuamalah terhadap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya seorang muslim perhatikan. Karena ciri dari seorang muslim yang dia benar, dia bermuamalah kepada manusia, dia tetap peduli kepada manusia. Dia perhatikan hak-hak manusia, dari kebersihan, dari menyapa orang lain, dari sopan santun yang benar, tetap dia jaga. Kemudian hak-hak pribadinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dia terus jaga. Maka dengan demikian kehidupan seorang muslim akan menjadi indah, menjadi permata yang sedap untuk dipandang. Naam, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Perkara kedua, ini adalah sesuatu yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kebanyakan dari manusia, bahkan seluruh manusia itu kebanyakannya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Ini kebanyakan manusia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari anak cucu Adam, mereka meyakini bahwasanya banyak hak mereka yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bagian mereka yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dia berhak di atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada dirinya. Badannya, tindakannya menunjukkan perkara tersebut, walaupun lisannya mengingkari perkara tersebut. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bentuk buruk sangka beliau contohkan. Saya ini seharusnya bisa mendapatkan lebih dari ini. Kenapa cuma hanya dapat begini saja? Mungkin dia tidak berucap, tetapi dari tindakan perilakunya menunjukkan demikian. Apa yang menunjukkan? Apa indikasinya? Dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia sebagai pengantar ojek online, biasanya dia dapat banyak, tapi pada hari tersebut dia dapat kurang. Sehingga dengan sebab kurangnya tersebut, dia malas-malasan untuk hadir ke majelis ilmu agama. Mungkin yang biasanya dia sholat sunnah, karena dia dapat sedikit pada hari tersebut, akhirnya dia lupa sholat sunnahnya. Tahu? Banyak kelalaian yang dia lakukan. Memang lisannya tidak mengucapkan, tetapi tampak dari perbuatannya. Maka ini apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Ini adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang muslim, dia tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam setiap musibah, rintangan, berbagai ujian, berbagai hantaman, berbagai prahara di rumah tangganya, di tempat kerjanya, di kantornya, di tempatnya, di negaranya, hendaknya ia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasannya, kenapa sebagian manusia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa manusia di dalam ucapannya ataupun tindakannya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia tahu ini, kalau yang memberikan dia rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kadar rezeki seorang hamba Allah. Yang menentukan musibah atau tidak mendapat seseorang dari musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa terkadang seorang muslim dia masih berburuk sangka kepada Allah? Kata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, di antara sebabnya adalah seseorang itu kurang ilmunya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang ilmunya, kurang keyakinannya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mungkin dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, tapi pemahamannya belum sampai di situ. Mungkin dia tahu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Maha mampu. Cuman mungkin dia belum kokoh ilmunya di atas perkara tersebut. Maka kurangnya dari ilmu seorang hamba untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat seorang hamba akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jalan keluar yang dengannya seorang muslim akan lepas dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim mempelajari ilmu agama. Dari akidah yang benar, keyakinan yang benar, hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dia pelajari. Bagaimana memberikan peribadatan kepada Allah, bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana takut kepada Allah, bagaimana bersandar kepada Allah, bagaimana salat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana takbir yang benar, bagaimana ruku dan sujud yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Al-Quranul Karim dia baca. Karena Al-Quranul Karim di sanalah dikabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelajari. Al-Quranul Karim sesuatu yang paling penting dia pelajari, yang dengannya seorang hamba akan mengetahui betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena itu, tidak rugi seorang hamba yang mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian, di antara perkara yang dengannya seorang hamba akan lepas dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adil. Allah Subhanahu wa taala adil dan Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah di dalam setiap tindakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah sedikit pun sekalipun melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Jadi apapun yang kita dapatkan berupa musibah, berupa halangan, itu tidak mungkin Allah zalim kepada kita. Kita yakini Allah adil kepada kita. Kalau kita yakin Allah adil kepada kita, pasti seorang hamba akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ojek online, pas dia mau ngantar makanan, bocor ban motornya. Kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adil, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisnis,
Dia keluarkan sudah ratusan juta, mungkin miliaran. Gagal ditipu dia. Kalau dia yakin Allah Subhanahu wa taala adil, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang seluruh buruk sangka di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adil. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adil dan maha hikmah di dalam setiap tindakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang juga akan menghilangkan buruk sangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang hamba, dia bersimpuh, dia rendahkan dirinya, dia merengek, dia akui dirinya hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang sangat merasa bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah, senang Allah. Semakin seorang hamba dia lepaskan kecintaannya kepada makhluk dan dunia, semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Di sanalah pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Dan di sanalah seorang hamba semakin dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang dengannya kehidupan seorang muslim akan menjadi produktif, menjadi semakin baik dari hari demi hari, sehingga di dalam kisah kehidupannya akan menjadi indah adalah seorang muslim jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan jujurnya tekadnya dan jujurnya perbuatannya. Hati seorang muslim harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad seorang muslim kuat, hebat. Demikian pula tindakannya, perilakunya mencerminkan apa yang berada di dalam hatinya. Tercermin ya, dari semangatnya di dalam kebaikan, terdepannya dia di dalam pintu-pintu kebaikan, itu akan tampak di dalam perilaku seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Ini ayat berkaitan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Seandainya orang-orang munafik, orang-orang kafir jujur kepada Allah, maka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka, kejujuran mereka lebih mendalam, berada di atas ilmu agama, maka di sanalah kebaikan mereka juga akan banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tingkat kejujuran, maka di sanalah derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dalam, semakin tinggi kejujurannya, semakin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur seorang muslim di dalam tekad seperti apa? Jujurnya seorang muslim di dalam tekad adalah cita-citanya satu. Keinginannya satu adalah negeri akhirat. Dan jujurnya seorang muslim di dalam perilakunya, tindakannya seperti apa? Tindakannya itu satu, yaitu melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang jujur di dalam beramal, maka dia tidak akan dihinggapi oleh kemalasan dan rasa kebosanan. Ya. Setiap kali
amalannya melemah, amalannya berkurang, dia teringat bahwasanya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena mata-mata manusia, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan kebaikan. Inilah yang membuat amalan seorang muslim kuat walaupun badannya lemah, walaupun dia sakit. Tapi kalau seorang muslim dia mengukur dari semangat dan tidaknya dari manusia, inilah yang akan membuat dari kejujuran tindakan seorang muslim akan menjadi melemah. Al-ikhwan wal akhwat yang berbahagia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dari tanda jujurnya seorang muslim. Kata beliau, man ta'allama ma bu'ithat bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu liwajhillah kana siddiqa. Kata beliau, barang siapa yang mempelajari yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dia mempelajarinya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari orang-orang yang jujur, siddiq, orang-orang yang jujur. Ini dari indikasi kejujuran. Seorang muslim mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan dapatkan adalah predikat siddiq, kejujuran. Orang-orang yang jujur, sangat tinggi kejujurannya. Dalam setiap fase kehidupannya, dirinya adalah sebagai orang yang jujur. Dia mendapatkan kebahagiaan, orang yang jujur. Dia sedih, orang yang jujur. Dia ditimpa berbagai prahara, musibah, kegoncangan dalam kehidupannya, orang yang jujur. Dia diberikan harta oleh manusia, dia sebagai orang yang jujur. Apapun yang manusia lakukan kepadanya, dia sebagai orang yang jujur. Dan ini didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan ilmu agama. Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu agama. Tidak ada cara lain. Hanya satu jalurnya, kata beliau. Barang siapa yang mempelajari syariat Allah, kemudian dia tuntut karena wajah Allah, maka dia termasuk dari orang-orang yang jujur. Hanya satu jalurnya, ilmu agama. Karena itu jika seorang muslim ingin mendapatkan derajat siddiq ini, siddiqiyah, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwasanya derajat as-siddiqiyah ini di bawah derajat kenabian. Derajat kenabian, derajat yang tertinggi, sudah terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun makhluk di saat ini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, diutus, tidak bisa lagi mendapatkan derajat kenabian. Yang bisa didapatkan adalah derajat kejujuran. As-siddiqiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenjang dari perkara ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kenikmatan, keutamaan kepada mereka. Dari siapa? Dari golongan para nabi. Ini golongan yang pertama. Kalau seorang muslim dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama golongan yang paling pertama, itu golongan para nabi. Yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam derajat jenis-jenis manusia. Kemudian yang kedua, was-siddiqin,
dan jenjang orang-orang yang jujur di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan jenjang orang-orang yang syahid, was-salihin, dan jenjang orang-orang yang saleh. Kata Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, jenjang as-siddiqin, as-siddiqiyah ini adalah jenjangnya para ulama yang rasikh, kokoh di atas ilmu mereka. Ini jenjangnya para ulama. Dan bagaimana cara menjadi ulama? Hanya ada dengan satu cara, yaitu menuntut ilmu agama. Di seorang muslim, kapan dia kehidupannya penuh dengan kejujuran, maka kehidupannya menjadi indah, bagaikan permata yang mengkilap. Al-ikhwan wal akhwat yang berbahagia. Perkara yang berikutnya, yang dengannya seorang muslim akan menjalani kehidupan yang berbahagia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Innama ajruki ala qadri ma nasabta fiha." Sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu, sesuai dengan kadar capekmu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita kepada istri yang beliau sangat sayangi, Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar capekmu. Semakin capek engkau, semakin lelah engkau, semakin besar pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, Ummul Mukminin, wanita yang suci, wanita yang mulia, wanita yang paling berilmu di dalam agama Islam, wanita yang paling banyak menghafal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa pesan Rasulullah kepada beliau. Sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar capekmu. Perhatikan ya, wahai para wanita muslimah, capeknya di rumah. Capeknya seorang wanita di rumah. Ya, dia mengurus suaminya, mengurus anaknya. Belum lagi misalnya, kalau masih tinggal serumah dengan mertua. Atau mungkin masih tinggal di rumah orang tua. Bertambah dari kadar capeknya. Dia urus mertuanya, dia urus juga orang tuanya. Belum lagi dia menuntut ilmu agama. Belum lagi misalnya dia membantu perekonomian rumah tangganya. Capek, memang capek. Lelah, memang lelah. Ujian, memang banyak ujian. Tetapi di sanalah besar dan kecilnya dari pahala yang seorang muslim dan muslimah dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi capek itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya ujian mendatangkan lipatan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin dengan kebaikan dia tidak dapatkan pahala tersebut. Pahala tersebut dia dapatkan dengan lelah, dengan capek. Pahala tersebut dia dapatkan dengan ujian di rumah tangganya. Karena itu lelahnya kita, capeknya kita, itu jangan disia-siakan. Jangan capeknya kita, lelahnya kita menjadi bahan keluhan kita. Aduh, saya sudah capek ini. Ya, ini bapak belum pi makan, ini belum pi masak, cucian ini masih banyak. Mungkin yang punya pembantunya malas-malasan. Aduh, bagaimana ini? Jangan dijadikan bahan keluhan. Sabar. Yakini bahwasanya
seluruhnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bagi seorang suami. Mencari nafkah, rezeki yang halal, itu adalah perkara yang berat. Kecuali bagi Allah, bagi hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuknya. Banyak dari manusia sangat berat mencari dari rezeki yang halal, berat. Tetapi ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan mereka di dalam mencari rezeki. Tapi bersamaan dengan perkara tersebut, terasa berat juga. Terasa capek juga. Ada kadar berat. Ya, apakah pada badannya ataupun pada pikirannya. Mungkin dia hanya diam saja, tidak banyak melakukan aktivitas. Tapi beban pikirannya sangatlah besar. Sangatlah besar beban pikirannya. Tetap di sana dia mendapatkan pahala. Dalam lingkup yang lebih besar. Dalam dunia belajar. Dalam dunia dakwah. Terus datang silih berganti ujian yang terkadang membuat jiwa dan raga seorang muslim menjadi capek. Satu kali, dua kali datang, mungkin biasa. Tapi datang terus. Tidak pernah berhenti. Ketika dia belajar, datang terus ujiannya. Terkadang di sana seorang muslim merasakan keletihan. Maka sadarlah bahwasanya letihnya seorang muslim itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Keringat yang seorang muslim dapatkan dari jerih payahnya, dari hasil susahnya, itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita menyadari bahwasanya kehidupan seorang muslim sangatlah berharga. Begitu indah. Karena kenapa? Susahnya dia saja mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia. Karena itu, jadikan setiap detik-detik yang kita lewati sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan perkara tersebut keluhan kita. Jangan jadikan perkara tersebut hambatan bagi diri-diri kita untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang terakhir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan tentang perkara hati. Perkara ini kita masukkan dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena hati adalah ruh dan jiwa seorang muslim. Kapan hati itu baik, maka seluruh tubuh juga menjadi baik. Kapan dia sakit, seluruh tubuh juga menjadi sakit. Kata beliau, al-qalbu yamrudu kama yamrudul badan wa shifa'uhu fit taubati wal hamiyah. Kata beliau, hati itu dia sakit sebagaimana badan juga sakit. Badan kita sakit seperti apa? Meriang, keseleo, patah. Hati kita juga demikian. Hati kita juga demikian. Bisa sakit, bisa mengalami berbagai goncangan, bisa merasakan kesakitan, demikian pula. Wa shifa'uhu fit taubah wal hamiyah. Dan obatnya itu terdapat di dalam bertaubat kepada Allah dan menjaga hati tersebut. Ternyata obat dari hati adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, dia banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan sembuh. Penyakit hatinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yang lemah akan menjadi kuat dan bersemangat. Dan setelah itu apa? Ketika hatinya sudah sehat, kuat, bersemangat, dia jaga. Jangan dia masukkan zat yang berbahaya, perkara yang berbahaya ke dalam hatinya lagi. Sebagaimana seseorang tidak memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Kan demikian tubuh kita.
Kita jaga dari racun. Kita jaga dari berbagai macam zat-zat yang berbahaya. Di dalam kosmetik saja, zat yang berbahaya itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Akan berbahaya bagi kulit, bagi wajah, bagi tangan. Bahkan akan masuk ke dalam organ-organ di dalam tubuh. Sangat berbahaya. Demikian pula hati kita. Kita jaga, jangan sampai dia kotor karena masuk dari fitnah dan syubhat. Dia bisa hancur, dia bisa celaka, bahkan dia bisa mati. Untuk seorang muslim, hatinya adalah sesuatu yang sangat dia jaga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan, wa yasudda kama tasuddul mir'ah. Dan hati itu juga bisa pecah sebagaimana kaca juga bisa pecah. Sangat mengerikan. Perhatikan kaca, kalau sudah pecah bagaimana? Sudah pecah. Hancur. Tidak indah lagi. Karena kaca keindahannya ketika dia sempurna. Tidak ada cacat padanya. Kalau ada pecah, ada goresan. Walaupun mungkin di zaman ini sudah ada ya teknologi. Tapi tetap keindahan kaca ketika dia sempurna. Hati juga demikian. Kalau hati ini terkena hantaman syubhat, terkena hantaman syahwat, maka hati tersebut bisa pecah. Ya. Maka seorang muslim, dia jaga hatinya. Jangan sampai hatinya tersebut pecah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, menambahkan tentang perkara hati ini, tidak ada sesuatu yang lebih merdeka dan tidak ada sesuatu yang lebih agung dari hati seorang mukmin. Ya. Hati seorang muslim itu bebas, merdeka. Merdeka dari peribadatan kepada selain Allah. Ya. Dan hati seorang muslim itu agung, mulia. Kenapa? Karena dia hanya tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, jangan sampai kibar dan hasad itu masuk ke dalam hati seorang muslim. Iya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, la tadkhulu haqaiqul iman najasahul kibr wal hasad. Ya. Hakikat dari keimanan tidak akan masuk ke dalam hati yang dikotori oleh kibr, sombong, dan hasad iri dengki. Kalau perkara ini telah masuk ke dalam hati seorang muslim, maka keimanan tidak akan bisa masuk. Dan kesombongan yang paling besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Karena itu hati seorang muslim itu dijaga. Jiwa seorang muslim itu lebih berharga dari emas dan perak. Jiwa seorang muslim lebih indah dari intan dan permata. Jiwa seorang muslim adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Perhatikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beli dari orang-orang yang beriman? Jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Allah Subhanahu wa taala beli bahwasanya bi anna lahumul jannah, bahwasanya untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa seorang muslim sangatlah berharga, sangatlah mulia, sangatlah indah. Jangan dikotori dengan dunia yang rendah,
dunia yang hina. Dan seorang muslim di dalam kehidupan ini teruslah dia beramal di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qul i'malu," wahai Muhammad, katakanlah kepada para sahabat, beramallah kalian, lakukan amalan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari apa yang mereka akan kerjakan, yang mereka telah kerjakan. Demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Dan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Dia yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang tampak. Di sanalah dari amalan kita akan diperlihatkan. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan di sanalah seluruh dari mereka telah kerjakan di kehidupan dunia ini akan Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari amalan-amalan mereka. Seorang muslim yang kehidupannya indah bagaikan permata akan selalu indah karena dia selalu melakukan amal-amal kebaikan. Dan orang yang tidak melakukan amal kebaikan, maka permatanya tersebut telah kusam dan pecah hancur menjadi debu, kembali seperti semula. Maka seorang muslim, dia terus menjaga dari hari-hari kehidupannya dengan melakukan amal salih hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari amal-amal kita, apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan istri-istri dan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih dan salihah, sebagai istri yang salih dan salihah, dan menjadikan mereka seluruhnya sebagai penyejuk pandangan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.